jangan pernah bicara sembarangan tentang Devan. Papa nggak suka. Justru Papa yang heran, Ma. Selama ini sikap Mama berat sebelah terhadap Devan. Mama lebih sayang Miko. Kenapa, Ma? Mama nggak ikhlas selama ini membesarkan Devan. Enggak kok, Pak. Enggak. Mama tuh tulus, Pak. Oke. Tolong dibuktikan omongan Mama. Oh iya. Waktu itu Mama berjanji sama Papa akan menyelidiki orang-orang bermotor yang menyerang Devan dan Alia di tempat camping. Miko juga katanya mau bantu penyelidikan itu. Karena dia mau membuktikan kepada Devan dan Alia kalau dia nggak bersalah. Tapi kenapa, Ma? Sampai sekarang belum ada hasilnya. Sebenarnya ada hubungan apa Dara sama anak itu? Gue harus masuk ke dalam untuk cari tahu. Apaan sih lo? Iya. Apa? Kayak suara Miko. Hati-hati dong, bro. Gimana sih lu? Sorry. Oh iya. Ini, maaf ya. Jalan hati-hati ya. Ya, saya nggak sengaja. Saya mohon maaf. Kau mau? Mau apa? Itu telur gulung. Enggak, aku nggak mau. Aku teh cuman kangen aja sama masa kecil aku. Dulu aku sering banget jajan telur gulung. Yaudah, kita ke sana ya. Gak usah deh, Van. Mau ngapain ke sana? Emangnya kamu mau? Iya, aku yang mau. Kok kamu mau jajan-jajanan pinggir jalan? Biasanya kamu nggak mau, tumben. Ya itu kan sebelum kamu ngenalin aku ke banyak jajanan pinggir jalan. Setelah kamu ajak aku ke banyak jajanan gitu, aku kan baru tahu ternyata jajanan pinggir jalan banyak yang enak juga ya. Nah, jadi sekarang aku mau cobain sebanyak mungkin jajanan pinggir jalan biar tahu mana yang enak, mana yang enggak. Iya udah tuh, yuk. Oke. Bang, 2 ya. Oh iya mas, bentar ya mas. Ya. Oh iya. Bang, saya duluan dulu. Saya duluan, Bang. Bentar ya. Jangan lama ya, Bang.
Oke. Bentar, Andre ya. Ayo bang, cepetan. Iya, sebentar. Aku bantuin abangnya dulu ya. Bantuin? Kok kamu bisa? Bang, Iya, Mas. aku boleh bantuin nggak? Bantuin. Jadi aku akan borong semua dagangan abang, asal abang mau ajarin aku cara bikinnya. Supaya semua anak-anak di sini kebagian dan mereka nggak harus ngantri lama. Ya udah, boleh deh Mas kalau gitu Mas. Silakan. Boleh? Boleh. Oke, tolong diajarin. Caranya gimana nih? Bentar. Ya. Nih, masukin dulu minyak sedikit, Mas. Oke. Yakin bisa nggak sih? Bisa dong, sabar ya. Ayo, jabatan. Sabar. Adik-adik, tolong sabar ya. Kalau kalian sabar dan nggak rebutan, nanti semuanya Om akan traktir telur gulung gratis. Mau nggak? Kalian mau telur gulung gratis nggak? Nah, kalau mau dapet telur gulung harus ngapain? Harus sabar ya. Oke, sekarang aku coba ya. Oke, boleh Mas. Nih, ini dulu. 몰라이 두알리마 칼슘 콜라겐 브루크랑 꿀리크리프 툴랑 크로포스 No worries 콜라게나 Susu steril dengan 1000 mg kolagen dan kalsium, kulit no keriput, tulang no keropos. 콜라게나 수수 아웨 무다 Terus dilempar, terus ini Keluar dia acak-acak gitu. acak-acak ini ya. Weh. Bisa dikit-dikit. Oh, lumayan. Oh, kayak gitu sih. Ini lumayan loh. Oke. Terus lagi. Lagi Mas. Aku bantuin ya kalau gitu, aku bantuin boleh nggak? Boleh. Udah ya, maaf ya Silakan, Kak. Bang. Cepetan keburu gosong. Iya, sabar. Belum ada laporan, Pak. Kalau mereka udah ngelapor ke Mama, pasti Mama akan kasih tahu Papa. Kok bisa belum ada laporan, Ma? Udah selama ini. Ya, Mama nggak tahu, Pak. Nanti Mama akan tanya ke mereka perkembangan penyelidikan mereka, Pak. Mama janji, Pak. Atau memang Mama nggak pernah serius menyuruh orang untuk menyelidiki masalah itu? Kok Papa ngomong gitu sih, Pak? Ya habisnya, Ma, selama ini. Papa harus tanya dulu sama Mama, baru Mama bergerak. Kenapa, Ma? Hah? Karena Mama memang nggak pernah nyuruh orang kan untuk menyelidiki masalah itu? Papa tuh ngomongnya nggak enak banget sih, Pak, dari tadi, Pak. Mama itu beneran, Pak. Mama itu udah bayar orang untuk cari tahu siapa yang mau melukai Devan sama Alia, Pak. Tapi sepertinya mereka itu kesulitan melacak orang-orang bermotor itu, Pak. Karena Mama tuh jelas-jelas ngomong sama mereka, kalau ada info apapun langsung kasih tahu ke Mama. Kalau belum ada laporan, Pak, berarti ya belum ada info, Pak. Kalau belum ada info dari mereka, Ma, kan bisa dapat info dari Miko. Karena Miko pernah janji sama Papa akan membantu penyelidikan itu. Mana buktinya? Dan sampai sekarang, Ma, Miko nggak pernah lapor sama Papa.
Kenapa, Ma? Atau memang Mama dan Miko itu nggak pernah peduli dengan Devan? Enggak, Pak. Mama sama Miko itu peduli dan tulus sama Devan, Pak. Mama, Cukup, kita... Ma, cukup. Nggak perlu dijelasin lagi. Nih kamu pakai saus ya. Semakin lama aku kenal sama Devan, semakin sering dia bikin aku jadi kagum. Selalu ada sisi baik Devan yang nyentuh hati aku. Sampai rasanya aku haru banget. Devan sayang dan peduli sama anak kecil. Itu yang bikin aku jadi pengen punya anak sama Devan. Ya, Devan habis telurnya, kita nggak kebagian. Ya udah, anggap apa. Tenang aja mas, Mbak. Ini udah aku siapin. Oh, disiapin buat kita. Iya dong. Makasih ya, Mas. Kasih banyak ya. Oh, pantes aja dagangan abang laku semua. Karena abang tuh bener-bener melayani semua pelanggan abang tuh kayak raja. Padahal tadi mereka tuh ribut banget dan berisik banget. Asli mas, emang rame banget itu. Ya dapat. Nih, saya mau bayar untuk traktiran buat anak-anak sama juga buat 2 telur gulung ini ya. Wah mas, tapi ini banyak banget loh mas. Nggak apa-apa, kembalinya anggap aja buat tambahan modal. Wah, makasih banget ya mas ya. Alhamdulillah. Oh iya mbak, mau ditambah lagi nggak sausnya mbak? Oh iya, Mau mau. tambah lagi mbak? Yang banyak ya sausnya, Mas. Terus, nah, Banyak banget. enak tau telur gulung pakai saus banyak. Makasih ya, Mas. Ya makasih mas. Iya. Mari. Asik. Senang? Tekan, gak nyesel kan? Bisa, kamu teh makan mending begitu ya? Atau masuk hap itu semuanya, jangan dicopot-copotin gitu. Enak begini makanya teh. Bisa. Kamu teh anak zaman now. Kalau kata orang sekarang mah, anak Gen Z cenah. Tapi selera kamu masih selera kampung. Pesan atuh mumpung di sini. Tuh, ada pizza, terus ada burger, ada apa lagi, zuppa sup, mau? Udah nggak usah. Enak tau kue lapis. Apalagi kalau makannya satu-satu kayak gini. Ayo, wae, bisa mah. Makanan favorit yang dimakan anak itu dan kebiasaannya sangat mirip sama gue. Gue jadi makin yakin anak itu memang anak gue sama Dara. Tante ke toilet dulu ya. Pas banget Dara mau ke toilet. Jadi gue bisa deketin anak itu. Gue mau cari tahu apa benar dia anaknya Dara. Oke, aman. Dara udah ke toilet. Enak? Aku liatin dari tadi kamu makannya lahap banget. Lapar apa doyan? Dua-duanya. Ini enak banget soalnya. Gak nyangka aku. Kamu nggak nyangka ya? Kalau telur gulung teh enak banget kayak begini. Ya udah deh. Karena kamu doyan, dengan aku teh sisa 1 ya. Ini buat kamu aja. Supaya kamu lebih kenyang. Nih, Ya nggak usah buat kamu aja. cobain Devan. Nggak usah. Enak banget tahu. Nggak usah. Nggak usah. Sekali ya. Ya. Ya ampun, tumpah. Aduh, maaf. Ada tisu nggak? Ada tisu nggak? Bentar. Udah Devan, maaf ya, hampura. Sini. Biar aku bersihin ya. Yang baju dulu. Yaudah.
Ya malah makin melebar Devan. Aduh. Gimana dong? Ya udah, nggak apa-apa. Udah nggak apa-apa, nggak usah dibersihin, tenang aja. Nanti aku akan minta Bi Ipa untuk cuci di rumah, ya? Beneran ini. Maaf ya Devan. Udah, nggak apa-apa. Udah, sekarang kita langsung pulang, biar baju bisa langsung cuci, oke? Kamu masih mau makan nggak sisanya? Enggak udah jatuh. Udah. Tapi nggak boleh buang sampah sembarangan kan, kata kamu. Nah. Yaudah, nanti aku buang deh di tempat sampah. Nih, tisunya aku balikin. Oke, yuk. Iya. Kamu kan yang ketemu sama Om di mall lagi itu, iya kan? Oh baik. Kebetulan banget kita bisa ketemu di sini. Om boleh duduk sebentar di sini? Ya boleh Om, silakan. Oke. Papa bilang, wajah gadis kecil yang dilihat Papa itu persis kayak wajah gua waktu kecil. Kalau benar anak ini yang Papa Mama maksud, apa iya anak ini memang anak gue? Tante baik mana? Kok nggak kelihatan? Maksudnya istri Om? Tante lagi di rumah. Kebetulan Om ada urusan sendiri, jadi Tante nggak ikut. Kamu sendiri sama siapa kesini? Saloma kamu? Enggak, sama tete aku. Sama tete kamu? Om pikir sama mama kamu. Enggak Om. Ibu aku udah meninggal. Udah berapa bulan yang lalu. Maaf ya, Om turut berduka cita. Kamu yang tabah, jangan sedih. Ya Om, makasih ya. Insya Allah, Ibu bakal tenang sama bahagia di surga. Amin. Ternyata anak ini adiknya Dara. Gue udah salah duga. Dia bukan anak gue sama Dara. Selama ini memang gue gak pernah tahu soal keluarga Dara. Karena Dara selalu bilang, kalau keluarganya itu ada di kampung. Tapi, sejak kapan keluarga Dara pindah ke Jakarta? Dan ada di mana sebenarnya anak Dara selama ini? Aku langsung cuci aja deh, nggak usah nyuruh Bipa. Ya udah tuh kalau kayak gitu mah biar aku aja yang cuci, kan aku tanggung jawab. Nggak usah, udah aku aja. Aku sekalian mau mandi. Ya? Beneran. Iya, nggak apa-apa. Ya. Habisi dia. Buang jasadnya ke tempat yang jauh. Baik, Bos. Kalau nanti teh kebukti benar, Om Wildan yang udah menghabisi nyawa pria itu artinya Om Wildan orang yang sangat kejam. Ya Allah, aku tega nyangka ada manusia sejahat itu. Dan mirisnya, orang kejam itu adalah ayah kandung aku sendiri. Bahkan Om Wildan sampai menyuruh orang menyekap
dan mencoba melenyapkan aku karena dendam sama orang yang udah menyakiti Jenny. Oh iya, Teh Dara pernah taruh ular di mobilnya Jenny. Bisa jadi Teh Dara adalah target mobil dan selanjutnya. Aku teh harus cepet-cepet kasih tahu Teh Dara supaya Teh Dara hati-hati. Halo Al, Halo, Teh, hari Teteh lagi di mana? Teteh lagi jalan-jalan sama Nisa. Kenapa gitu? Ngapain Teteh jalan-jalan sama Nisa? Teh, udah atuh Teh. Teteh jangan ngegangguin Nisa. Kamu teh kenapa sih? Yang suka-suka Teteh tuh. Teteh ini kan ibu kandungnya Nisa. Jadi boleh lah kalau Teteh mau jalan-jalan sama anak sendiri. Masalahnya Teh kan selama ini Teteh nggak pernah nganggap Nisa itu anak Teteh. Terus nah sekarang Teteh malah kesannya kayak pura-pura baik sama Nisa. Ngajak jalan-jalan Nisa segala. Mau apa Teteh? Kamu nelponin Teteh cuma mau ceramain Teteh, hah? Udah, malesin gua. Teh, tunggu Teh. Apa? Aku teh nelpon sebenarnya mau ngomong sama Teteh. Teteh kudu hati-hati. Teteh jangan sampai nekat ngelakuin hal-hal yang macam-macam lagi. Terutama sama Jenny. Ya, kamu teh nah tiba-tiba ngebahas anak manja itu? Gara-gara Teteh naruh ular di mobilnya Jenny. Ayah Asep nekat mau bunuh aku Teh. Al, mending kita ketemuan aja ngebahasnya ya. Nggak enak kalau ditelepon. Iya tuh, kita ketemuan langsung ya Teh. Biar enak ngobrolnya. Iya ya, Teteh anterin Nisa pulang dulu ya. Teh, kita ketemu di kafe Lembayung deket rumah Papa Baldi aja tuh ya, biar nggak jauh. Iya ya. Teh. Ya Allah, aku mah tuh gak ada waktu lagi buat ngecas. Aku harus cepet ketemu sama Teh Dara. Kalau aku teh izin sama Devan, pasti gak akan dibolehin. Apalagi semenjak kejadian anak buahnya Om Wildan meninggal. Terus kumaha tuh. Tapi kalau aku teh cuman izin ketemu sama Teh Dara sebentar mah boleh kali ya. Coba we izin dulu atuh. Kamu lihat apa sayang? Enggak lihat apa-apa. Aku tuh cuman mau izin ketemu sama Teh Dara bentar.
Oh. Oke. Ya ampun, ternyata tadi teh hayalan aku aja. Ih Alia, ngapain sih kamu teh ngayalin begitu? Pasti gara-gara kebanyakan nonton drakor sama dracin ini mah. Ingat Alia, kenyataan teh gak seindah yang ada di drama. Aduh, kumaha tuh izinnya. Kalau izin kayak barusan lagi. Tulis surat aja kali ya. Biar nanti selesai Devan mandi teh baca. Nah, iya tuh. Devan, aku mau ketemuan sama Teh Dara ya sebentar. Gak jauh kok, cuma di kafe Lembayung. Dekat sama rumah. Kamu gak usah khawatir. Ya, dadah. Kok bisa ada Miko sama Nisa? Apa dia sengaja yang ngikutin aku sampai sini? Mau ngapain? Aduh, gawat nih. Jangan-jangan dia emang sengaja mau nyelidikin soal anaknya. Kan belakangan ini dia emang sering nanya-nanya soal anaknya. Tapi bukan untuk diakui. Dia mau cari celah buat nyingkirin anaknya. Jadi kamu kesini sama teteh kamu aja? Dari rumah? Iya, aku janjian sama Teteh ketemuan di depan komplek. Di depan komplek? Memangnya kamu sama teteh kamu nggak tinggal bareng? Oh, enggak Om, aku tinggalnya sama Bapak. Emangnya kalau boleh tahu, kamu tinggal di mana? Pondok Indah. Apa? Pondok Indah? Keluarga Dara itu bukan keluarga kaya raya. Oh, mungkin ini maksud pinggiran Pondok Indah kali ya, di perkampungannya. Dara? Kalau Om tinggal di mana? Maaf Om, tinggal sebentar ya. Kok Miko jalan ke sini ya? Apa dia tahu ya aku ngumpet di sini? Ikut aku. Sini kamu, sini. Apa sih? Aku mau tanya sama kamu ya. Keluarga kamu di Jakarta. Kenapa kamu gak pernah cerita sama aku? Keluarga? Kok tumben banget kamu nanyain keluarga aku? Sejak kapan kamu peduli sama keluarga aku? Anak aku. Dia ada di mana? Dia tinggal sama keluarga kamu. Ternyata Miko belum tahu Nisa anaknya. Dara, jawab. Di mana anak aku? Buat apa kamu nanyain anak itu?
Buat apa? Dari awal kamu tidak pernah mengharapkan anak itu lahir. Kamu mengharapkan anak itu mati kan? Ya. Dan sampai sekarang, aku mengharapkan anak itu mati. Makanya aku memastiin sama kamu, di mana anak itu? Anak itu sudah mati kan? Dari sikap Dara, gue semakin yakin anak itu memang masih hidup. Bagaimanapun caranya, gue harus berhasil nemuin anak itu. Teh, kok lama banget di toilet? Sakit perut ya? Oh, enggak, Teteh. Tadi ada telepon dari kantor. Makanya agak lama. Nis. Oh ya, Nis. Tadi Teteh lihat kamu lagi ngobrol sama orangnya. Siapa itu? Oh ya, tadi Nis, tetap aja, Nis. Nisa teh harus hati-hati. Kan Teteh udah pernah bilang sama Nisa, jangan gampang percaya sama orang asing. dia bukan orang asing, Teh. Dia tuh om baik. Om baik? Iya, om baik. Aku pernah ketemu di mall. Dia yang bayarin ikat rambut Nisa. Ternyata takdir sudah mempertemukan mereka. Tapi untung aja mereka nggak saling tahu kalau mereka itu sebenarnya ayah sama anak. Kalau sampai Miko tahu, Miko pasti bakal langsung nyingkirin Nisa. Nisa, pokoknya Nisa harus dengerin Teteh, ya. Jangan lagi Nisa sembarangan ngobrol sama orang asing yang Nisa nggak kenal. Sampai sekarang aja Nisa nggak tahu namanya kan. Panggilnya tuh orang baik aja. Kita kan nggak pernah tahu niatnya orang itu kayak gimana, Nis. Ingat ya omongan Teteh. Iya, Teh. Yaudah sekarang kita pulang aja. Makannya udah selesai kan? Udah. Yuk. Taksi. Saya mau naik taksi. Saya mau kemana? Kok naik taksi? Saya mau ada urusan, maaf ya, Bib. Pak, kita jalan sekarang. Alia. Alia? Alia kemana ya? Oh, dia palingan lagi cari makan di dapur. Dia kan belum sarapan. Baru makan telur gulung doang. Sebaiknya aku jangan nekat. Karena kalau sampai Alia kenapa-napa dan kelihatan di CCTV aku ngikutin dia, bisa bahaya buat aku.
Perempuan itu kan dia yang masukin ular ke mobilnya Jenny. Tak salah lagi. Dia yang terekam CCTV. Dia ketemuan sama Alia. Pasti mereka sedang merencanakan sesuatu untuk balas dendam ke aku. Kalian pikir aku akan diem aja? Enggak. Aku nggak akan biarin itu terjadi. Ayah mau bunuh kamu. Kamu tadi apain aja sama ayah? Hah? Kamu yakin ayah Asep pelakunya? Aku teh yakin 100% Teteh. Orang tiba-tiba ya Asep teh datang ke tempat penyekapan aku. Dia juga yang nyuruh anak buahnya buat ngehabisin aku. Aku mau dibunuh, Teh. Tapi untung aja Devan teh berhasil nyelamatin aku. Ajar Asep Kusnadi, kamu berusaha menghabisi 2 anak kandung kamu. Ajar Asep Kusnadi, kamu berusaha menghabisi 2 anak kandung kamu. Maksud Teteh? Si ayah teh menyuruh orang untuk mencelakai Teteh. Teteh serius? Kata serius. Kayaknya si ayah teh tahu kalau Teteh yang ngelakuin, Teteh yang masukin ular itu ke mobilnya Jenny. Makanya si ayah teh ngincar Teteh juga. Tuhan, astagfirullahaladzim. Makanya ini Mbak Alia mohon pisan sama Teteh. Teteh berhenti ngelakuin hal-hal yang bakalan ngancep nyawa Teteh sendiri. Jangan lagi Teteh berurusan sama ayah Asep. Jangan lagi Teteh berurusan sama Jenny, Teh. Kamu tuh jadi perempuan yang lemah pisan sih. Hah? Justru kalau Teteh ini jadi motivasi buat Teteh untuk bisa menghancurkan keluarga barunya si Asep Kusnadi itu. Masalahnya lain gitu, Teh. Baru banget aku sama Devan nemuin anak buahnya ayah Asep udah meninggal dunia, Teh. Dan dia adalah anak buah yang disuruh untuk membunuh aku. Dia gagal menghabisi aku, Teh. Dia nggak jadi nabrak aku. Dan aku yakin kenapa dia dibunuh. Karena dia biar ngebuka mulut, biar dia kehilangan semua bukti-bukti, Teh. Jadi mulai sekarang, Teteh stop berurusan sama Jenny dan juga ayah Asep, Teh. Jangan bahayain diri Teteh sendiri, Teh. Ayah Asep tuh jahat, Teh. Justru itu, Al. Si ayah teh harus dihukum. Supaya dia teh mikir gak segampang itu menyingkirkan kita berdua. Terus kumaha kalau misalnya ayah Asep dendam sama Teteh. Teteh jangan nekat, Teh. Aku gak mau Teteh kenapa-napa. Aku tahu emang kita teh gak akur, tapi aku sayang sama Teteh. Aku gak mau Teteh kenapa-napa. Jadi mulai sekarang stop. Kamu juga stop, jangan pernah mengatur Teteh.
Teteh udah melakukan sesuatu buat Ayah. Teteh sudah mengirimkan foto-foto lama Ayah ke nomor telepon Ayah langsung. Dan Teteh akan mengirimkan foto-foto lama itu terus-menerus. Teteh akan meneror terus-menerus. Bahkan kalau perlu, Teteh akan mengirimkan foto itu ke istri dan anak kesayangannya si Ayah. Teh, jangan Teh. Jangan Teh. Aku mau mohon pisan sama Teteh. Jangan sampai Ayah apa-apain Teteh. Jangan sampai Ayah dendam sama Teteh. Alia, kamu tuh gak bisa ngatur Teteh. Gak ada yang bisa ngatur Teteh, termasuk kamu. Kamu tuh jadi perempuan jangan terlalu. Buka mata dan hati kamu. Teh tunggu Teh. Teh tunggu Teh. Teh Dara. Teteh. Teh tunggu Teh. Aku bukan mau ngatur Teteh. Aku cuma gak mau Teteh jadi makin nekat Teh. Nanti kondisi makin bahaya. Teteh. Teh buka Teh. Teh Dara. Teteh. Teh Dara. Teteh. Alia? Kok gak ada ya? Tadi aku pikir Alia ke dapur. Bi, Pa? Bi? Iya, Mas. Bi, ngeliat Alia nggak? Oh, Mbak Alia. Tadi pergi, Mas. Naik taksi yang saya naikin dari supermarket. Katanya sih pengen ada urusan sebentar. Makasih ya, Bi. Ya, saya ke belakang dulu ya, Mas. Ya. Kok Alia pergi nggak bilang dulu? Kemana dia? Alia. Kan dia tahu situasi lagi nggak aman. Teh Dara! Teh! Teh Dara tunggu! Aduh, mending hese ngomong sama Teh Dara mah. Ivan? Halo? Halo Alia, kamu di mana? Kamu keluar rumah kok nggak ngasih tahu aku sih? Kamu teh nggak baca surat yang aku tulis buat kamu? Aku tulis surat di kertas, Devan. Aku teh izin, aku mau ke kafe Lembayung. Soalnya aku mau ketemu. Halo? Iya, mati HP-nya. Halo? Alia? Kumaha atuh? Aku belum selesai jelasin ke Devan. Yang ada ini teh Devan pasti marah. Aku harus cepet-cepet pulang. Kau harus susul Alia ke kafe Lembayung. Alia tuh nggak pernah pikir panjang ya kalau bertindak. Dipikir aku nggak panik apa? HP-nya tiba-tiba mati, jadi kan nggak bisa dihubungin. Ada aja Alia. Cari taksi itulah. Bisa taksi nggak ya di sini mah? Seberang aja deh. Bener ternyata susah taksi di sini mah. Kumaha ya? Kalau aku nggak langsung pulang, Devan pasti makin marah.
Kayaknya kalau aku nunggu di sebelah sana, ada kemungkinan dapat taksi yang belok di pertigaan deh. Ini kesempatan buat aku. Ya nggak ada. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar servis area. Oh, Alia kenapa sih? Kok nggak aktif terus? Kalau HP Alia nggak aktif, artinya aplikasi pelacak juga nggak bisa nunjukin posisi Alia. Maaf, Mas. Ya, Mas? Mau nanya dong, Mas. Boleh. Tadi Mas sempat lihat ada perempuan ini datang ke sini nggak? Iya, Mas. Tadi ke sini. Dia ke sini? Tadi Mbaknya duduk di sini sebelum Mas ke sini. Baru aja pergi. Oh iya, makasih ya. Oke, sama-sama, Mas. Alia, semoga kamu baik-baik aja dimanapun kamu ada sekarang. Om, kenapa saya diikat, Om? Kenapa saya diikat seperti ini? Saya di mana? Tolong lepasin saya. Tolong lepaskan, Om. Tolong lepas, Om. Kali ini kamu nggak akan seberuntung sebelumnya, Alia. Saya pastikan. Hari ini juga hidup kamu selesai. Om, tolong lepasin saya, Om. Tolong bebaskan saya, Om. Tolong, Om. Lepas. Kamu nggak dengar kata saya. Saya mau hari ini hidup kamu selesai. Kenapa Om tega sekali sama saya? Kenapa Om selalu jahat sama saya? Saya mohon Om, tolong lepaskan. Lepaskan saya, tolong. Teriak yang kenceng sampai urat leher kamu putus.
Saya jamin, gak akan ada orang yang mau masuk hutan ini. Apalagi untuk nyelamatin kamu. Saya mohon, tolong lepaskan saya. Tolong lepaskan saya. Alia, kamu tahu, sejak kemunculan kamu udah merenggut kebahagiaan Jenny. Dan kamu hampir membunuh Jenny dengan masukin ular ke dalam mobilnya. Kamu seorang orang kan? Tolong lepaskan saya. Saya mohon, Om. Tolong lepaskan saya. Akan, Alia. Saya mohon, Om. Oh iya, saya dengar di hutan ini banyak binatang buas ya. Saya mohon, tolong lepaskan saya. Tolong. Ya Allah, kenapa aku harus mendengar kata-kata yang begitu kejam dari ayah kandung aku sendiri? Ada pesan masuk dari HP si Joni. Selama ini aku pikir handphone si Joni dipegang oleh Alia. Dan Alia juga selalu teror aku pakai nomor itu. Tapi sekarang ini Alia ada di depan aku. Jadi nggak mungkin saat ini Alia yang kirim aku pesan. Berarti siapa yang kirim pesan ini ke nomor aku? Asep Kusnadi. Aku akan kirimkan foto-foto lama kamu ke istri dan anak tersayang kamu. Hidup damai, kebahagiaan yang selama ini kamu nikmati, semuanya akan berakhir. Ajar. Kamu pasti suruh orang untuk teror saya, kan? Ngaku kamu. Saya lihat kamu sama dia sebelum ini. Jawab, Alia! Itu ulahnya Teh Dara, tapi aku nggak mungkin bongkar identitasnya Teh Dara. Yang ada nanti ayah Asep bakalan celakain Teteh. Tolong selamatkan Teh Dara ya Allah. Aku nggak mau sampai Teh Dara kenapa di tangan ayah Asep. Aku harus bisa keluar dari hutan ini dan lepas dari ikatan ini. Ajar nggak diangkat. Lihat aja. Saya pasti akan temukan orang kamu dan saya akan habisi dia.
Aku harus cepat sampai di rumah. Aku harus segera mengambil HP-nya Jenny dan Mita sebelum peneror itu mengirimkan foto-foto masa lalu aku ke mereka. Siapapun tolong aku. Siapapun tolong aku sekarang. Kamu tuh jadi perempuan cuma tuh. Buka mata dan hati kamu. Oh iya, saya dengar di hutan ini banyak binatang buasnya. Deva. Aku harus bisa lepas. Aku harus bisa keluar dari hutan ini sebelum binatang buas menerkam aku, ya Allah. Ya Allah, tolong hamba ya Allah. Apa kali ini aku tega akan selamat? Aku ada di dalam hutan yang entah ada di mana. Handphone aku mati. Aplikasi pelacak juga pasti nggak aktif. Mungkin aja Devan nggak akan bisa nemuin aku. Hey, kok bengong aja? Lagi mikirin apa sih? Nih, dimakan. Biar kamu nggak melo seperti muka kamu sekarang. Kamu masih mikirin soal perlakuan Om William ke kamu ya? Alia, hidup itu memang sebentar senang, sebentar sedih. Ya seperti roda kehidupan, pasti akan berputar terus. Tapi satu hal yang kamu harus ingat. Sesedih apapun, kamu gak pernah boleh putus asa berkepanjangan. Tahu gak kenapa? Tuhan gak mungkin gak bawa kita sejauh ini buat ninggalin kita. Jadi kamu ingat, kalau kamu lagi sedih banget atau kamu lagi putus asa banget, kamu harus ingat hal-hal yang bikin kamu bahagia. Kenangan indah yang kamu simpan dalam hati kamu untuk selamanya. Berhenti nangis, Ale. Kamu harus ingat apa kata Devan. Sesedih apapun, kamu gak boleh putus asa. Aku harus kuat. Aku harus bisa. Masih ada orang yang harus aku lindungi. Makanya Teteh nggak usah khawatirin Nisa ya. Yang penting kerjaannya Kak Devan sama Teteh lancar dan sukses. Ya Allah, tolong bantu hamba ya Allah. Tolong kuatkan hamba. Hanya kepada Engkau hamba meminta. Hanya kepada Engkau hamba memohon. Tolong keluarkan hamba dari hutan ini ya Allah. Handphone. Itu handphone siapa? Apa mungkin itu handphonenya Om dan tadi? Dan dia gak sadar kalau handphone itu jatuh waktu dia mau pergi.
bisa ngambil handphone itu. Ya Allah. Gawat, HP Jenny bunyi. Jangan-jangan Jenny dapat pesan dari peneror itu. Apa yang harus aku lakukan? Jenny jangan sampai tahu masalah ini.